Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Seperti yang diharapkan, ada sesuatu yang salah. Yu Hao berkata pelan. Yu Hao, ada apa? Apa yang terjadi? Wang Dong penuh tanya. Yu Hao berkata, tidakkah kamu berpikir bahwa Guru Wang Yan sengaja tidak mengizinkan kita menonton pertandingan lainnya? Wang Dong mengangguk dan menjawab, tapi bukankah kita sepakat tentang ini sebelumnya? Kita perlu menghemat waktu sebanyak mungkin untuk berlatih dan juga harus terus mempertahankan status menyendiri kita di mata orang lain. Yu Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, itu tidak sederhana seperti itu. Mengapa kita tidak bisa menonton pertandingan? Sekarang kita berada dalam babak penyisihan dan pertandingan akan berlangsung 1 lawan 1. Paling tidak, dia seharusnya membiarkan kita melihat 3 pertandingan berikutnya untuk mengukur kemampuan lawan kita berikutnya. Namun, Guru Wang Yan membuat kita kembali ke hotel dengan tergesa-gesa. Jika semuanya benar-benar seperti yang dia katakan, mengapa dia segera bergegas kembali ke alun-alun setelah mengantarkan kita ke sini? Wang Dong kaget ketika dia berkata, apakah kamu akan memata-matai Guru Wang Yan sekarang? Yu Hao mengangguk dan berkata, Guru Wang Yan berkata bahwa dia sendiri akan cukup untuk mengamati pertandingan. Oleh karena itu, dia bisa saja tetap tinggal. Tidak perlu baginya untuk menemani kita atau mengantar kita semua ke hotel. Selain itu, dia berjalan sangat cepat dan suasana hatinya agak tidak stabil. Alasan dia menemani kita ke hotel adalah untuk membuat kita meninggalkan Starlo Plaza dan tidak membiarkan kita melihat pertandingan lainnya. Lalu, setelah mendengar kata-kata ini, Wang Dong tampaknya telah memikirkan sesuatu. Kita tidak akrab dengan nama-nama yang diambil melalui undian. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya kita berpartisipasi dalam turnamen. Bahkan jika kita tahu bahwa lawan kita berasal dari akademi tertentu, kita tidak akan tahu apa sebenarnya kekuatan mereka. Yang berarti bahwa Guru Wang Yan berencana untuk menyembunyikan kekuatan lawan kita. Itu sepertinya satu-satunya penjelasan yang memungkinkan. Mereka saling memandang dan berkata pada saat yang bersamaan, tim-tim yang harus kita hadapi dalam babak ini harusnya benar-benar kuat. Setelah berbicara, mereka berdua terdiam. Jika ini benar-benar terjadi, tindakan Guru Wang Yan masuk akal. Tujuannya sangat sederhana, untuk melindungi mereka dari hancurnya semangat juang mereka. Jika mereka ingin melewati babak ini, mereka perlu mendapatkan 5 kemenangan atau lebih. Dengan 6 kemenangan mereka dijamin lulus. Mereka harus menunggu 2 pertandingan lagi agar Ling Luo Chen pulih dan 4 pertandingan untuk Ma Xiaotao dan Dai Yuheng. Jadi, jika lawan mereka dalam beberapa pertandingan berikutnya sangat kuat, mereka akan berada di bawah banyak tekanan. Ayo pergi dan melihatnya. Yu Hao menarik Wang Dong dan meninggalkan ruangan. Wang Dong cepat-cepat menghentikannya dan berkata, kita tidak bisa. Starlo Plaza berada di bawah perlindungan tentara. Jika kita mencoba menyamarkan diri kita sendiri, kita tidak akan bisa masuk. Dan jika kita kembali tanpa penyamaran, bukankah kita akan merusak reputasi kita? Kita tidak bisa menghancurkan misteri yang mengelilingi kita. Yu Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak berencana untuk kembali ke Starlo Plaza. Ikuti saja aku. Dengan itu dia membawa Wang Dong keluar dari kamarnya. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitarnya, dia menariknya ke arah jendela di ujung koridor. Setelah membuka jendela, dia menunjuk ke atas dan berkata, terbang dan bawa aku ke atap. Mata Wang Dong berbinar. Dia sudah mengerti apa yang Yu Hao rencanakan. Tapi bukankah ini terlalu jauh? Yu Hao berkata, hotel ini adalah bangunan tertinggi di sekitar Starlo Plaza. Kita harusnya memiliki sudut pandang yang cukup baik. Bahkan jika ini agak jauh, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Jangan lupa tentang jiwa bela diriku. Mari kita coba. Baik, Wang Dong menjawab. Dia menunduk dan keluar dari jendela. Sayap Dewi kupu-kupu cahaya terbentang dan dia mulai melayang di udara.
Selanjutnya Yu Hao menerkam ke arahnya dan memeluknya. "Oi, kenapa kamu menempel padaku seperti ini? Kamu berat." Setelah dipeluk oleh Yu Hao, tidak diketahui apakah itu karena dia bingung atau karena Yu Hao benar-benar seberat itu, tetapi tubuh Wang Dong jatuh. Butuh beberapa saat sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Yu Hao menjawab dengan masam omong kosong. "Jika saya tidak melekat pada dirimu, saya akan jatuh. Ngomong-ngomong, kamu terus mengatakan bahwa kamu seorang pria, tapi mengapa tubuhmu begitu lembut? Rasanya seperti tubuh wanita." Wang Dong marah. "Jika kamu terus dengan omong kosong itu, apakah kamu percaya aku akan terbang dan menjatuhkanmu?" Yu Hao tertawa. "Ayo pergi ke atap." Wang Dong mengepakkan sayapnya dan menuju atap. Karena mereka berada di lantai paling atas, mereka tidak jauh dari atap mereka, tetapi begitu mereka sampai di sana, mereka tercengang. "Caito, apakah alat ini berfungsi? Saya tidak bisa melihatnya dengan jelas." Bebe berdiri di atap dan memegang sesuatu di tangannya sambil melihat ke arah Starlo Plaza. Di sebelahnya ada Susan Si, ada Jiang Nanan, dan Xiao Xiao. Atapnya cukup ramai. "Kalian?" Wang Dong menatap semua orang dengan kaget ketika dia menempatkan Yu Hao di atap. Bebe meletakkan alat jiwa teleskop itu ke bawah dan menjawab, "Guru Wang Yan mungkin tidak tertandingi dalam hal meneliti jiwa bela diri, namun dia sangat tidak berpengalaman dalam hal menyembunyikan emosinya. Lalu kenapa kalian tidak memanggil kami?" Wang Dong berkata dengan kesal. "Itu karena adik juniorku jelas melihatnya. Kalian harus ingat untuk tidak terlalu ekspresif. Kalau tidak, siapapun dengan sedikit pun kecerdasan akan dapat membedakan pikiran kalian," kata Bebe. Wang Dong merasa murung ketika berkata, "Bukankah kamu menyiratkan bahwa aku lebih bodoh dari kalian?" Xiao Xiao dengan lemah mengangkat tangannya dan berkata, "Aku juga. Kakak senior mengatakan kepadaku bahwa ada pertunjukan bagus yang terjadi dan membawaku ke sini. Mereka yang bisa menjadi bagian dari 7 monster strike adalah keajaiban dalam hak mereka sendiri." Yu Hao bukan satu-satunya yang mengenali masalah Guru Wang Yan. Bebe, Susan Si, dan He Caito juga menyadarinya. Hanya Jiang Nanan dan Xiao Xiao yang dipanggil. "Nanan, bisakah aku melihatnya?" Susan Si mendekat ke sisi Jiang Nanan, menjilat dengan kata-katanya. Sungguh mengherankan, kemana aura kuat yang dimilikinya selama turnamen berlangsung tadi? He Caito telah membawa 2 alat jiwa teleskop bersamanya. Dia telah memberikan satu kepada Bebe dan menyerahkan yang lain kepada Susan Si, namun Susan Si segera menyerahkannya kepada Jiang Nanan. Jiang Nanan mengabaikannya dan berkata, "Turnamen sudah dimulai." Hotel dan Starlo Plaza dipisahkan oleh beberapa kilometer yang sangat jauh untuk dilihat oleh mata. Dari jarak ini, alun-alun turnamen hanyalah sebuah alun-alun yang sangat kecil. Hampir tidak mungkin bagi seseorang untuk mengamati yang terjadi dengan jelas. Bahkan He Caito dengan alat jiwa teleskop tidak bisa melihat apa yang terjadi. Yu Hao berkata, "Kakak senior, biarkan aku menguji alat jiwa teleskop itu." Bebe menyerahkan alat jiwa teleskop yang tampaknya seperti kotak logam ke Yu Hao. Yu Hao mengambil alat teleskop jiwa dan mengintip. Namun ini hanya alat tingkat 1 dan tidak terlalu berguna, namun penglihatan Yu Hao sangat mengejutkan. Matanya adalah jiwa bela dirinya. Dia juga telah melatih mata setan ungu selama ini. Tentu, semuanya akan jauh lebih jelas bagi Bebe jika dia bisa menggunakan mata setan ungunya juga. Bahkan tanpa bantuan alat jiwa teleskop ini, dia hanya perlu menggunakan sedikit kekuatan jiwa jika dia ingin melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi beberapa kilometer jauhnya. Yu Hao memperluas berbagi spiritual saat dia menyaksikan apa yang terjadi di panggung turnamen. Yu Hao membagi apa yang bisa dia lihat dengan teman-temannya melalui berbagi deteksi spiritual. Tim cadangan 7 Monster Strike hanya perlu menutup mata mereka untuk melihat adegan yang dilihat Yu Hao muncul di pikiran mereka. Saat dia baru saja melihat dengan jelas apa yang terjadi di panggung turnamen, Yu Hao menggigil. Yang lain juga gemetaran begitu mereka menyadari apa yang terjadi di panggung turnamen di bawah berbagi deteksi spiritual Yu Hao. Suasana hati mereka tiba-tiba menjadi sangat tegang. Alasan untuk ini adalah karena kedua individu yang bersaing saat ini masing-masing memiliki 5 cincin jiwa. Selain itu, mereka adalah kombinasi dari 2 cincin kuning dan 3 cincin ungu.
Bahkan jika kedua raja jiwa ini tidak memiliki cincin jiwa 10.000 tahun, kata-kata Raja Roh sangat menekan seperti gunung di hati semua orang. Raja Roh sebenarnya muncul setelah pertandingan mereka. Kedua Raja Roh sama-sama ahli jiwa yang tidak menggunakan alat jiwa juga. Pertarungan mereka sangat sengit menyebabkan sinar cahaya yang kuat meledak dari panggung turnamen dari waktu ke waktu. Karena mereka sangat jauh dari alun-alun, tidak mungkin bagi Yu Hao untuk melihat setiap detail setiap menit terlepas dari seberapa baik penglihatannya. Selain itu, dia tidak bisa dengan jelas melihat detail spesifik di atas panggung ketika sinar cahaya berkedip dari kekuatan jiwa yang kuat. Sepertinya Guru Wang Yan benar, dia benar-benar takut akan kepercayaan kita pada turnamen. BB berkata dengan sedikit kesulitan. Susansi mendengus dan berkata, jadi mengapa jika mereka adalah Raja Roh? BB, kamu berkecil hati begitu saja? Setelah adegan yang dia lihat melalui berbagi deteksi spiritual Yu Hao, Jiang Nanan meletakkan alat jiwa teleskopnya. Dia jarang berbicara tapi sekarang dia berkomentar itu normal bagi Raja Roh untuk muncul di bagian awal turnamen. Akademi yang bisa melewati siklus pertama turnamen tidak akan lemah. Mungkin Akademi Teknik Jiwa Yun Lao adalah yang memiliki kekuatan terlemah. BB menyahut, meskipun kamu mengatakannya seperti itu, menurutmu apa yang tersirat dengan mereka memiliki Raja Roh sebagai komandan mereka? BB bertanya. Yu Hao tanpa sadar menjawab, itu berarti ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa tim mereka seluruhnya terdiri dari leluhur jiwa. BB mengangguk dan berkata, saudara junior benar, saya khawatir kita memiliki pertempuran yang sulit di depan. Kita juga harus mengungkapkan kekuatan sejati kita dengan anggota tim yang terdiri dari leluhur jiwa dengan Raja Roh sebagai pemimpin mereka. Kekuatan mereka melampaui kita sepenuhnya. Kita pasti tidak dapat mengulangi apa yang terjadi pada pertandingan pertama. Setiap orang harus siap secara mental. Kemenangan kita di dua pertandingan awal adalah karena lawan kita lemah bersama. Dengan sedikit keberuntungan, pertandingan selanjutnya akan lebih sulit. Saya khawatir Guru Wang Yan hanya membohongi kita. Benar-benar ada cukup banyak Raja Roh berusia 20 tahun kali ini. Susansi mengangkat bahu dan berkata, tidak masalah, BB, bagaimanapun kita akan memiliki Raja Roh di tim kita dalam dua pertandingan berikutnya. Saudari senior Ling Luo Chen adalah Raja Roh tipe kontrol. Dengan dia dikerahkan dalam pertempuran, kita tidak akan memiliki masalah lagi. BB memelototinya dan berkata, berhenti bicara omong kosong, jangan pikir saya tidak tahu apa yang kamu sembunyikan. Kita bersaing di turnamen ini, yang berarti kita mewakili kehormatan akademi. Paling tidak kita menikmati perlakuan menjadi murid inti di akademi. Sekarang saatnya bagi kita untuk melindungi kehormatan akademi. Bahkan jika dengan tetes terakhir energi kita, aku tidak akan membiarkan diriku kalah di panggung. Susansi, lebih baik kamu bereaksi. Kita pasti harus memenangkan dua pertandingan berikutnya. Kita harus memberikan semua yang kita miliki sebelum saudara dan saudari senior kita kembali. BB memancarkan kekuatan besar yang belum pernah ia keluarkan bersama dengan kata-katanya. Jiwa bela dirinya adalah Blue Light Interior Dragon. Secara alami ia memiliki aura tirani dari seorang raja, tetapi satu-satunya perbedaan adalah bahwa dia biasanya menyembunyikannya dengan sangat baik. Kecuali itu dalam kondisi perkelahian, tidak ada yang bisa merasakan aura di sekelilingnya. Ini adalah pertama kalinya Yu Hao melihat BB terlihat sangat serius. Dia segera merasa menggigil di punggungnya. Susansi mengerutkan keningnya. BB, bukankah masih terlalu dini? Kamu harus tahu bahwa turnamen ini sebenarnya bukan milik kita. Jika kita mengungkapkan kemampuan kita yang sebenarnya terlalu dini, lawan kita pasti akan mengejar tindakan balasan terhadap kita dalam 5 tahun. BB menurunkan suaranya dan berkata, tapi kita tidak bisa menunggu, Sansi. Apakah kamu memiliki sedikit kepercayaan pada apa yang akan terjadi dalam 5 tahun? 5 tahun adalah waktu yang sangat lama bagi kita. Susansi menatap BB dalam-dalam dan berkata, jika kamu ingin semua, aku akan pergi bersamamu. BB berkata dengan nada tidak senang, saya mengerti keprihatinanmu. Kemampuan kita pada dasarnya tetap. Setelah kita mengungkapkan kekuatan sejati,
kita tidak akan berubah dan mereka akan terus meningkat selama 5 tahun ke depan. Tetapi kamu telah melupakan sesuatu meskipun kemampuan kita sudah diperbaiki. Yu Hao, Wang Dong, dan Xiao Xiao berada pada tahap di mana kemampuan mereka belum diperbaiki. Yu Hao khususnya, kemampuan imitasinya sangat efektif untuk membingungkan lawan-lawannya. Kita perlu mendukung tim sekarang. Juga mereka adalah murid inti sejati yang datang 5 tahun lagi. Tunggu sebentar, kakak senior, kakak Susansi, apakah kalian mengatakan bahwa kamu selalu menyembunyikan kekuatanmu selama ini? Yu Hao menyela. Kamu bisa mengatakannya seperti itu. Bebe mengangguk sedikit ketika dia menjawab. 5 lainnya saling bertukar pandang dengan tatapan bingung di wajah mereka. Bebe memandang Susansi, dan Susansi melihat wajah Bebe dan berkata, ini bukan urusanku. Makna di balik penampilan Susansi sangat jelas, seolah-olah Susansi mengatakan jika kamu mengemukakan topik ini, kamu tentu harus menyelesaikan pertanyaan apapun yang muncul bersamanya. Bebe merasa tidak berdaya ketika dia melihat keingintahuan di mata mereka. Yang sebenarnya adalah, karena kalian sekarang adalah bagian dari tim cadangan, bukan masalah besar jika memberitahu kalian. Tidak lama setelah Sansi dan aku memasuki akademi, kami menjadi murid inti seperti kalian. Seiring kultivasi kami meningkat, kami secara bertahap mendapatkan persetujuan dari akademi. Kami kemudian secara tidak resmi terpilih menjadi generasi berikutnya dari 7 Monster Strike. Kami adalah satu-satunya yang terpilih dari halaman luar. Sederhananya, kita sedikit lebih berharga dibandingkan dengan murid inti biasa. Akademi sedikit lebih condong ke arah kami dalam hal memelihara dan menyediakan sumber daya yang kami perlukan. Namun, itu adalah prasyarat bahwa kami harus mengikuti ujian halaman dalam setelah kami lulus dari halaman luar. Selain itu, kita harus menjadi penjaga Shrek setidaknya selama 5 tahun. Secara umum dan secara tidak resmi menyatakan seseorang sebagai bagian dari 7 Monster Strike adalah kejadian yang sangat langka. Tidak ada yang secara tidak resmi dinyatakan sebagai anggota dari 7 Monster Strike dalam generasi kakak Ma Xiaotao. Akademi menganggap kami tinggi karena Sansi dan aku memiliki kemampuan yang agak tidak biasa. Tentu ada seseorang di antara kalian yang juga memiliki kualifikasi itu, dan itu adalah Yu Hao. Masalah ini telah ditunda karena turnamen datang terlalu cepat, dan juga karena Yu Hao sekarang berkultivasi di 2 sekolah. Namun kedua sekolah merawatnya dengan kemampuan terbaik mereka, menjadikan perlakuannya sama dengan kita. Kami masih muda jadi akademi terutama ingin kami berpartisipasi dalam turnamen berikutnya. Karena itu mereka meminta kami untuk tidak menggunakan semua kekuatan kami dalam keadaan normal. Tapi demi kehormatan akademi, aku merasa kita tidak bisa lagi bersembunyi. Selama 2 pertandingan berikutnya akan sulit untuk menang jika kita harus menghadapi Raja Roh. Semua orang saling memandang. Setelah mendengar kata-katanya benar saja, fakta bahwa mereka telah dipilih oleh akademi berarti mereka bukan orang yang mudah ditangani. Wang Dong memandang ke arah Susansi. Senior Susansi, dapatkah aku mengajukan pertanyaan? Selama pertandingan kita hari ini, berapa banyak kekuatan yang kamu gunakan? Susansi memikirkannya sejenak. Sekitar 30 atau 40%. Pada kenyataannya, perkiraan Guru Wang Yan salah. Saya hanya bisa melepaskan kekuatan penuh ketika aku bekerja sama dengan Bebe. Kami adalah pasangan. Jangan terlalu penuh omong kosong ketika kamu berbicara. Bebe berkata dengan murung, siapa yang berpasangan denganmu? Kami adalah mitra, jelaskan dengan jelas. Susansi mengerutkan bibirnya. Mungkinkah kamu tidak tahu siapa yang aku suka? Orientasi saudara ini sangat normal. Dengan itu tatapannya langsung mendarat di tubuh Jiang Nanan. Namun Jiang Nanan bahkan tidak meliriknya. Dia tanpa berpikir berjalan ke sisi Xiao Xiao. Dan dengan jentikan pergelangan tangannya, sepasang gunting muncul di tangan Jiang Nanan. 30 hingga 40% dari kekuatannya. Mereka semua adalah master jiwa 4 cincin. Tetapi seberapa kuat Susansi? Selain itu ada juga Bebe yang juga menyembunyikan kekuatannya. Tiba-tiba Yu Hao merasa seolah-olah tim persiapan tempat dia berada tidak selemah yang terlihat di permukaan. Yu Hao bertanya, kakak Bebe, apakah Guru Wang Yan tahu bahwa kamu telah secara tidak resmi dinyatakan sebagai anggota dari 7 Monster Strike? Bebe menggelengkan kepalanya. Guru Wang Yan tidak tahu. Ini adalah rahasia tingkat tinggi di akademi.
hanya 2 dekan sekolah roh pelindung dan para tetua paviliun Dewa Laut yang mengetahuinya. Paviliun Dewa Laut adalah tingkat komandan tertinggi yang dimiliki akademi kita dan didasarkan pada Pulau Dewa Laut. Menurut cerita, Master Paviliun Dewa Laut adalah pakar nomor 1 sejati yang dimiliki akademi kita. Hanya saja dia berjaga-jaga di Pulau Dewa Laut dan bahkan kita belum pernah melihat seperti apa dia. Dia bahkan lebih kuat dari Penatua Xuan Lao. Yu Hao bertanya heran dari ingatannya. Penatua Xuan Lao sudah menjadi ahli super yang hampir maha kuasa karena kecepatan mengerikan di mana dia terbang bersama mereka dan tingkat kekuatan bencana besar yang dia lepaskan ketika dia terbang dalam amarah. BB mengangkat bahu. Bukankah Penatua Xuan Lao sudah mengatakannya sebelumnya? Dia adalah wakil kapten dari penjaga Shrek. Karena ada wakil kapten, tentu saja ada kapten. Kapten kita adalah penguasa Paviliun Dewa Laut. Hanya saja tidak ada yang pernah melihatnya bergerak. Setelah mendengar BB, Yu Hao, Wang Dong, dan Xiao Xiao akhirnya mengerti segalanya. Pemahaman mereka tentang akademi terlalu sedikit tanpa diduga. Bahkan ada tempat seperti Pulau Dewa Laut di halaman dalam. Selanjutnya dari apa yang dikatakan BB, Pulau Dewa Laut ini memiliki tingkat pengaruh yang jauh lebih besar bahkan jika dibanding dengan para dekan. BB berkata, kalian tidak perlu terlalu memikirkannya. Meskipun kami telah menyembunyikan sebagian dari kekuatan kami tidak menyembunyikan terlalu banyak. Bagaimanapun, kita masih berada di level kekuatan leluhur jiwa. Kalian akan melihatnya selama turnamen. Mari kita ikuti saja taktik dan pengaturan Guru Wang Yan. Namun jika kita dimasukkan ke dalam pengaturan 2-2-3, ada kemungkinan besar bahwa Susansi dan saya akan dimasukkan ke dalam satu tim untuk bertarung melawan para ahli terkuat mereka. Di sisi lain, mungkin ada perubahan di tim lain. Nanan, apa yang akan terjadi jika kamu ditempatkan dengan Caito? Tanpa ragu-ragu sama sekali, Jiang Nanan menjawab, selain orang tertentu, saya baik-baik saja berpasangan dengan orang lain. Susansi segera memotong, aku tahu kamu tidak mau bersama dengan orang yang terlihat serius seperti BB. BB, saya pikir masih lebih baik bagi saya untuk bekerja sama dengan Nanan. Kamu bisa bekerja sama dengan orang lain. Jiang Nanan sangat marah, berhenti bermain bodoh. Orang yang saya bicarakan adalah kamu. Menjauhlah dariku. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan kepadamu. Saat dia berbicara, dia melambaikan gunting di tangannya di udara. Susansi segera terdiam. Jelas dia bertingkah seolah-olah dia terdiam karena takut dan semua orang tidak bisa menahan tawa. Bibi berkata, kalau begitu kita sementara akan menempatkanmu dengan Caito. Yu Hao, kami akan meninggalkanmu dengan Wang Dong dan Xiao Xiao. Jika kami tidak dapat menangani musuh selama 2 pertandingan pertama, kamu tidak perlu mencoba terlalu banyak selama pertandingan terakhir. Kamu harus melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan rahasiamu. Akan lebih baik bagimu untuk kalah daripada mengungkapkan beberapa rahasia, paham? Bagaimanapun, kita masih bisa menang bahkan jika kita kalah 1 pertandingan di babak ini. Selain itu, tidak mungkin bagi kita untuk bertarung 2-2-3 setiap ronde. Ya, Yu Hao segera menjawab, dia tidak memiliki apa-apa selain kepercayaan penuh pada kakak seniornya. Sebuah cahaya berkedip di mata BB. Baik, semuanya kembali. Kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Guru Wang Yan pasti akan membuat beberapa pengaturan untuk kita berdasarkan kekuatan lawan kita. Semuanya istirahatlah yang baik dan pertahankan kondisi kalian. Setelah kembali ke kamar hotel mereka, Yu Hao memanggil Wang Dong ke kamarnya untuk berkultivasi. Wang Dong menutup pintu dan berkata, saya tidak berpikir bahwa saudara senior dan Susansi akan menyembunyikan fakta bahwa mereka anggota tim tidak resmi dari 7 Monster Shrek. Kita akan memiliki kesempatan untuk bertarung sekarang. Yu Hao berkata, sulit untuk mengatakannya. Jika kita berada di babak penyisian 1 lawan 1 atau pertarungan tim, senior kita akan dapat memanfaatkan kekuatan mereka secara optimal. Namun, jika kita benar-benar terlibat dalam pertarungan 2-2-3 seperti yang dikatakan saudara senior, kita akan sedikit kesulitan. Lagi pula, satu-satunya rekan tim kuat yang kita miliki adalah mereka berdua. Wang Dong berkata, kamu terlalu meremehkan kita. Apakah kita tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk memenangkan 1 pertempuran? Jangan lupa,
kita sekarang bisa menggunakan Golden Road kita lagi. Yu Hao tersenyum pahit dari semua orang yang dapat berpartisipasi dalam turnamen benua. Katakan padaku, siapa yang bukan elit sejati? Karena kita sudah pernah menggunakan Golden Road sekali, lawan kita pasti akan berhati-hati. Kelemahan terbesarnya adalah itu serangan yang hanya menargetkan satu arah. Selama lawan kita membuat beberapa persiapan untuk melawannya, peluang kita untuk berhasil akan jauh lebih rendah. Dari kita bertiga, 2 dari kita memiliki 2 cincin sedangkan kamu memiliki 3 cincin. Jika semua lawan kita adalah leluhur jiwa, kita praktis tidak memiliki peluang untuk menang. Wang Dong terdiam, seolah sedang memikirkan sesuatu. Yu Hao menepuk pundaknya. Ayo mari kita pergi berkultivasi. Sedikit pun peningkatan pasti diperhitungkan. Apapun yang terjadi, kita harus melakukan yang terbaik. Kita benar-benar tidak bisa membiarkan kejayaan Akademi Shrek dan Sekte Tang dinodai karena kita. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.